last night when Iran killed David Bernier, head of Mossad. So David had a meeting with Netanyahu. So I am asking myself this question, or any person can ask. If David got murdered with ballistic missiles, so where is the Netanyahu? So the clear news, Netanyahu is dead. And today the Israeli government showing a footage of Netanyahu having meeting, or that footage, or AI footage, or there is a fake Netanyahu. Netanyahu is gone. Last night, the Iranians struck the home of Benjamin Netanyahu. They killed his brother. They struck the home of Ben Gvir. He is seriously wounded, may not survive. Iran is going to start to take out the totality of Israel's leadership. This is the reality of this conflict. Israel played the regime change game. It's going to be the Israelis that are going to be paying the highest price. The Iranians are no longer wearing kid gloves. They've taken them off and they're coming in bare knuckle. They're reporting it. This is interesting. I looked it up as soon as you said it. The BBC is reporting it as Ben Gvir was in a car accident last night. Does that surprise you? They can report it any way they want. We know that his home is on fire, so maybe he crashed his car into his house. That's interesting. The only reason I just can't help but be amused by this, because it would not surprise me for the BBC to provide cover for a story like this. Yeah, you and I now know that the BBC reporters that work overseas are vetted by MI6. الرحمن الرحیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. چند روز پیش شنیده شد ترامپ در اظهار نظراتش پیشنهاد حمله زمینی داده. ما سالیان سال منتظر یه همچین روزی هستیم و آمادگی 100% داریم. بیاید از جعبه مهمات‌های خودمون تابوت‌هایی درست کردیم که شما را در همین خاک دفن خواهیم کرد تا درس عبرتی شود برای کسی که قصد تعدی و دستاوردی به خاک ایران رو دارد. تجسم آیات الهی قرآن هستی، تجسم منطق جهاد الهی قرآن برای سعادت مسلمانان هستی. Would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. Yes, they have attacked many of our facilities. They have attacked our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed and as long as it takes. Is trying to appoint a new
against the Iranian people and the slaughter of children and the slaughter of innocent civilians and the murder of the leader. These are crimes against humanity, and the United States and its allies have imposed the law of the jungle upon the world, and they will come to regret it. زکل شمگی آلوزنه خم ایران همه پوه همشولا شر کبلان حتا سیاسوای پگنرالیم و انا شی حد سوا شلاخه و هن هاگاه همه دینیت ها پولیتیکاین به روشی همه شالا کلام رک میشتم شیم بخم کم اگن انوشی اسپیرالات هشتیکاش نوت را بیتوت سر شل اولیگارخ یا فینانسی گتسران اینشه کلیتیک شورت بیتون نایم شخص به مخفم کدی نیمنو هم میخم راسیم لب لهیت پولاروت What the? Oh my God! What the? Situasi perang antara Iran melawan gabungan Amerika Serikat dan Israel kini memasuki fase yang semakin menegangkan. Jika awalnya konflik dunia melihat Iran sebagai pihak yang diserang dan terpojok, kini situasi itu justru berbalik tajam. Iran justru menyatakan bahwa inilah momen yang selama ini mereka tunggu. Dan pihak Amerika dan Israel justru kebingungan menanggapi tantangan Iran tersebut. Selama bertahun-tahun, para perencana militer Iran memang selalu memperkirakan bahwa suatu saat konflik dengan Amerika atau Israel bisa berubah menjadi perang terbuka. Karena itulah, Iran tidak hanya membangun kekuatan udara dan rudal, tetapi juga mempersiapkan satu skenario yang sangat spesifik, perang darat skala besar di wilayah Iran sendiri. Dan kini, ketika ketegangan mencapai puncaknya, Iran justru mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia. Para komandan tinggi militer Iran menantang Amerika agar segera menginvasi daratan Iran. Bahkan lebih jauh lagi, mereka secara terbuka mengatakan kepada Donald Trump dan kepada pemerintah Israel bahwa jika mereka benar-benar yakin dengan kekuatan militernya, maka datanglah langsung ke Iran. Bagi Iran, invasi darat bukanlah ancaman. Justru itulah yang mereka tunggu. Para komandan militer Iran bahkan mengatakan bahwa mereka sudah tidak sabar menunggu tentara Amerika yang selama ini disebut sebagai militer paling ditakuti di dunia benar-benar menginjakkan kaki di tanah Iran. Pernyataan ini membuat banyak analis militer terdiam. Sebab dalam sejarah modern, sangat jarang sebuah negara yang menjadi target serangan justru mengundang invasi terhadap wilayahnya sendiri. Namun bagi Iran, keberanian itu memiliki alasan yang sangat jelas. Para pejabat militer Iran percaya bahwa kekuatan utama Amerika berada pada teknologi udara, armada laut, serta sistem persenjataan jarak jauh. Tetapi ketika perang berubah menjadi pertempuran darat dan perang gerilya, keunggulan itu tidak lagi mutlak. Sejarah bahkan pernah membuktikan hal tersebut. Amerika pernah menghadapi situasi serupa ketika mereka berperang melawan Vietnam dalam konflik besar yang dikenal sebagai Perang Vietnam. Saat itu, militer Amerika yang memiliki teknologi jauh lebih maju justru mengalami kesulitan besar menghadapi strategi perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan Vietnam. Jika Amerika saja harus kalah dengan tentara Vietnam saat perang gerilya, lantas bagaimana mungkin Amerika bisa bertahan menghadapi Iran saat perang gerilya? Namun jika ego dan gengsi Donald Trump tetap menginginkan perang gerilya dan nekat menginvasi Iran, itu artinya mereka tengah menggali kubur mereka sendiri. Dan hingga hari ini, ancaman invasi Amerika justru dijawab dengan tegas. Iran justru mempersilahkan tentara Amerika memasuki wilayah Iran. Dan di sanakah dilihat siapa yang akan lenyap? Biarkan dunia yang melihat. Namun tantangan Iran itu justru membuat Donald Trump kebingungan harus melakukan apa. Perang udara tak berhasil, justru korban jiwa dan kerugian terus menghantam. Perang gerilya pun Amerika tidak berani. Saat ini Donald Trump benar-benar kebingungan untuk menyudahi perang melawan Iran yang ternyata sangatlah membahayakan posisi Amerika yang tengah berada di tepi jurang kehancuran ekonomi, politik dalam negeri, hingga geopolitik global. Namun di sisi lain, Amerika dan Israel tak mau mengakui kekalahan telak itu. Padahal Iran melakukan itu seorang diri. Dan yang pasti, walau Amerika sudah memberi ancaman akan menginvasi Iran, namun bagi Amerika invasi ke Iran itu mustahil. Itu artinya bunuh diri. Bagi Iran, jika itu benar-benar terjadi, Iran bersumpah akan pernah membiarkan tentara Amerika bisa kembali pulang. Iran bersumpah akan membuat Amerika menyesal seumur hidup.
Perlu diketahui, Iran tidak hanya memiliki wilayah yang luas dan penuh pegunungan, tetapi juga memiliki doktrin militer yang secara khusus dirancang untuk perang gerilya jangka panjang. Jutaan pasukan cadangan, jaringan bunker bawah tanah, jalur logistik tersembunyi, hingga persenjataan yang disebar di berbagai wilayah strategis telah dipersiapkan selama puluhan tahun. Itulah sebabnya Iran berani mengatakan bahwa jika perang darat benar-benar terjadi, maka Amerika akan menghadapi medan tempur yang sangat berbeda dari perang manapun sebelumnya. Namun yang membuat dunia benar-benar tercengang adalah pernyataan lanjutan dari para komandan Iran. Dengan nada yang sangat tegas, mereka mengatakan, "Kami sudah tidak sabar menunggu tentara Amerika menginvasi Iran. Biarkan dunia melihat siapa yang akan lenyap dari medan perang. Dan jika pada akhirnya kalian yang kalah, maka kami tidak akan ragu membawa perang ini ke tingkat yang jauh lebih besar." Kalimat berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Para pejabat Iran menegaskan bahwa mereka memiliki kekuatan rudal antar benua yang mampu menjangkau wilayah yang sangat jauh, termasuk daratan Amerika. Menurut mereka, sebagian dari sistem persenjataan tersebut bahkan belum sepenuhnya diketahui oleh intelijen dunia. Ancaman ini langsung menjadi perhatian serius di berbagai pusat kekuatan global. Sementara itu, di Washington, posisi Donald Trump kini semakin sulit. Para pengamat politik menyebut bahwa pemerintahan Amerika berada dalam dilema yang sangat rumit. Jika perang ini terus dilanjutkan, kerugian yang harus ditanggung Amerika akan semakin besar. Beberapa laporan bahkan menyebut bahwa dalam waktu yang sangat singkat saja, biaya operasi militer ini telah mencapai hampir 1.000 triliun rupiah jika dihitung dari berbagai pengeluaran logistik, mobilisasi militer, dan kerusakan fasilitas. Di sisi lain, kondisi di Israel juga tidak kalah berat. Pemerintahan Benyamin Netanyahu kini menghadapi tekanan besar dari dalam negeri. Selain kehilangan ribuan tentara, berbagai kota di Israel juga mengalami kerusakan parah akibat serangan balasan Iran. Ribuan bangunan, fasilitas umum, serta kantor pemerintahan mengalami kerusakan. Aktivitas ekonomi terganggu, investasi menurun, dan berbagai laporan menyebut bahwa Israel mulai menghadapi defisit ekonomi yang sangat besar akibat perang yang tidak mereka bayangkan akan berlangsung selama ini. Kini, kedua pemimpin tersebut berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi mereka harus mempertahankan citra kekuatan militer mereka di hadapan dunia. Namun di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa jika perang ini terus dilanjutkan tanpa kendali, maka krisis besar bisa melanda negara mereka sendiri. Ironisnya, ketika Amerika dan Israel terlihat semakin kebingungan mencari jalan keluar, Iran justru menunjukkan sikap yang sebaliknya. Iran tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menghentikan serangan. Sebaliknya, mereka terus menggempur berbagai target strategis Israel serta pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Bahkan menurut berbagai analisis militer, Iran masih memiliki skenario yang jauh lebih berbahaya jika konflik ini terus meningkat. Salah satu skenario tersebut adalah penggunaan sistem rudal antar benua yang dapat dilancarkan dari berbagai titik strategis. Rudal-rudal tersebut, menurut klaim Iran, memiliki jangkauan yang mampu mencapai berbagai wilayah jauh, termasuk daratan Amerika. Jika konflik benar-benar meningkat ke tahap itu, maka perang ini tidak lagi sekedar konflik regional di Timur Tengah. Perang itu bisa berubah menjadi konfrontasi global yang jauh lebih besar. Dan untuk saat ini, dunia hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Di satu sisi, Amerika dan Israel terlihat semakin terjebak dalam perang yang mereka mulai sendiri. Namun di sisi lain, Iran justru berdiri dengan keyakinan penuh, seolah mengatakan kepada dunia bahwa mereka telah menunggu momen ini selama puluhan tahun. in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them.